Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Kamis 29 Juni 2023. Teks Ayub pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-35. Tema kefasikan membawa kebinasaan. Apa yang dimaksud kefasikan? Menurut KBBI, kefasikan adalah sekelompok orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Dalam arti juga memiliki kelakuan buruk, jahat, dan berdosa besar. Dalam teks firman Tuhan ini merupakan percakapan antara Elifas dengan Ayub mengenai seseorang yang hidupnya berada dalam kebinasaan. Elifas berpendapat bahwa kehidupan orang yang hidup dalam kefasikan akan membawa mereka pada kebinasaan. Dalam percakapan mereka, Elifas menjawab dengan pembahasan mengenai hikmat dan pengetahuan. Elifas seperti berpendapat bahwa penyakit yang diderita oleh Ayub disebabkan karena Ayub hidup dalam kefasikan. Akan tetapi dari ayat sebelumnya, Ayub dalam percakapannya ia mengakui bahwasannya hidupnya berada dalam kekuasaan dan hikmat Allah. Sesekalipun Ayub tidak menyalahkan Allah, apalagi ingin mengutuk Allah. Hanya karena penderitaan yang ia alami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal yang bisa menjadi perenungan kita untuk kita berwaspada agar kita tidak hidup dalam kefasikan yang dapat membawa kita kepada kebinasaan. Yang pertama, menjadikan Tuhan landasan serta pondasi dalam hidup. Mari kita belajar dari iman Ayub, di mana ia menjadikan Allah sebagai landasan ia untuk hidup, dan Allah menjadi pondasi yang kuat dalam kehidupannya, sehingga imannya tidak mudah goyah bahkan rubuh ketika Tuhan Allah sedang memberikan ia ujian yang sangat amat berat bagi Ayub untuk ia lalui. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah Allah yang benar sudah menjadi landasan serta pondasi bagi hidup kita? Jika sudah, saya yakin ujian ataupun tantangan seberat apapun itu tidak akan membuat iman kita goyah dan bahkan membuat iman yang kita bangun rubuh hanya karena permasalahan. Namun justru dalam tantangan yang ada, kita mampu menjadi pribadi yang memiliki pengharapan akan kasih Tuhan. Yang kedua, senantiasa hidup berjaga-jaga. Dari perenungan ini kita melihat bahwasannya berjaga-jaga itu adalah senjata yang sangat penting untuk kita miliki dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Mengapa demikian? Berjaga-jaga membuat kita mengerti arti waspada. Berjaga-jaga membuat kita mengerti arti segala sesuatu yang berdampak buruk. Dan berjaga-jaga juga membuat kita mengerti serta paham bahwa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Yang terpenting dari perenungan kita di pagi hari ini ialah Tuhan inginkan kita berjaga-jaga bukan 1 atau 2 kali, melainkan senantiasa, yang berarti setiap waktu dan dalam kondisi apapun itu tetap berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang pada waktunya. Yang ketiga, memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Bagian ini menjadi perenungan bagi saya secara khusus, menegur dan mengingatkan juga kepada kita semua bahwa ternyata bukan hanya masalah dalam diri kita sendiri yang sanggup menjauhkan kita dari kasih Bapa, namun lingkungan dan dengan siapa kita bergaul adalah penyebab terbesar kita jauh dan sulit merasakan bagaimana kasih Tuhan yang besar, yang begitu besar, serta kebaikan yang amat luar biasa bagi pertumbuhan iman kita. Penting untuk kita ingat, jika kita bergaul dengan sekelompok orang fasik, maka sudahlah tentu kita akan binasa. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini. Salam.